Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salawat dan salam kita sanjung tinggikan kepada Nabi yang kita cinta, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah mengikuti ajaran beliau, selalu bersolawat kepada beliau, insya Allah mendapatkan syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Kali ini di tahun 1443 Hijriah. Dan hari ini merupakan episode pertama yang akan ditayangkan melalui Unpap TV yang insya Allah bermanfaat bagi kita dan bagi semua pemirsa. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Keistimewaan Ramadan sudah dipahami oleh sekian banyak umat Islam yang ada di dunia ini. Karena informasi tentang Ramadan ini sangat banyak kita terima karena keistimewaannya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, Sayyidu syuhur syahrul Ramadan. Tuannya bulan adalah Ramadan. Keistimewaan Ramadan ini juga sudah disebutkan oleh Rasul dalam hadis yang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan." Jikalau sekiranya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, pastilah ia akan menginginkan 1 tahun penuh itu Ramadan. Kenapa? Li'annal hasanata mujtami'ah, karena amal kebaikan dilipat gandakan. Yang kedua, wadzunuba maghfurah, dosa diampunkan. Yang ketiga, wattaubata maqbulah, taubat diterima. Dan yang keempat, waddu'aul mustajabah, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan ini tidak ada di bulan-bulan yang lainnya kecuali di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, kita semuanya berikhtiar dengan semaksimal mungkin mengoptimalkan aktivitas di bulan Ramadan yang semuanya bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur karena akhirnya Allah menentukan kita untuk bisa hadir di Ramadan tahun ini. Sudah beberapa bulan yang lalu kita berdoa kepada Allah agar umur kita dipanjangkan dan sampai di bulan Ramadan. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai di bulan Ramadan. Artinya Allah mengabulkan doa kita semuanya. Kalau doa kita dikabulkan oleh Allah, maka jangan sia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengisi Ramadan ini pemirsa supaya Ramadan ini betul-betul bermanfaat, tidak hanya untuk dunia kita tapi juga untuk akhirat kita. Memanfaatkannya itu tidak lain dengan memperbanyak amal kebaikan. Ada beberapa amal kebaikan yang bisa kita kerjakan yang itu juga akan menyebabkan kita dirindukan surga. Rasulullah SAW bersabda, Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Pertama, talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, dan menjaga lisan. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, dan yang memberi makan orang yang lapar. Dan yang keempat, wasaim fi syahri Ramadan, yang berpuasa di bulan Ramadan. Momentum Ramadan jangan lepaskan dari membaca Al-Quran. Kenapa? Karena membaca Al-Quran selain dirindukan surga, ternyata di bulan Ramadan membaca Al-Quran itu diberikan keistimewaan yang berbeda. Kalau di luar Ramadan kita membaca Al-Quran itu 1 huruf dibalas dengan 10 kebaikan, maka di dalam Ramadan karena amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah, pastinya ya, yang 1 huruf di luar Ramadan 10 kebaikan, di dalam Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah di Indonesia pemirsa, ya, itu ada tradisi-tradisi membaca Al-Quran yang dilestarikan oleh umat Islam Indonesia.
ada yang bertarget, ada yang tidak bertarget. Ada yang bertarget dengan one day one juznya, satu hari satu juz, sehingga 30 hari itu 30 juz. Ada yang tak sanggup, kemudian one day one surah, satu hari satu surah. Ada yang tak sanggup lagi, one day one ain, satu hari satu ain. Ini biasanya yang disukai oleh ibu-ibu, karena ibu-ibu biasanya kalau baca Al-Quran, begitu ain, lipat, ain, lipat, ain, lipat. Maka banyak Al-Quran ibu-ibu yang kusut karena asik kena lipat. Tapi Al-Quran bapak-bapak, alhamdulillah, rapi sekali. Kenapa? Ada yang bilang karena jarang dibaca Pak Ustadz. Tapi insya Allah di bulan Ramadan bapak-bapak rajin membaca Al-Quran. Kalau tak sanggup one day one ain, maka turun lagi one day one ayat. Kalau tak juga one day one ayat, one day one huruf, satu hari satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, sadaqallahul azim. Apakah itu baik? Baik sekali. Satu huruf saja kita bisa baca dalam satu hari, itu sudah alhamdulillah. Bahkan Al-Quran itu punya keistimewaan. Keistimewaannya itu dipandang saja kita sudah mendapatkan pahala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, ada 5 objek yang dipandang saja dapat pahala. Pertama adalah Ka'bah. Ka'bah itu tak perlu disentuh, tak perlu dicium, dipandang saja kita sudah dapat pahala. Tapi ingat, Ka'bah yang di Masjidil Haram, bukan Ka'bah yang di asrama haji. Yang kedua, apa itu? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu ya dipandang saja dapat pahala. Makanya kalau ada saudara kita pulang dari tanah suci, dikasih air Zam-Zam sikit kali, cangkirnya kecil banget, ya kita tidak usah berkeluh kesah. Dilihat saja air Zam-Zam itu sudah dapat pahala, apalagi diminum, baca doa, doa kita akan diijabah oleh Allah. Yang ketiga, Al-Quran. Al-Quran itu apabila dipandang saja kita sudah dapat pahala. Yang keempat, wajah orang tua. Wajah orang tua dipandang saja dapat pahala. Kita yang jadi orang tua, siap-siap wajah kita dipandang oleh anak-anak kita. Tapi kalau anak kita memandang wajah kita, tolong jangan disentak. Ini kadang-kadang ada orang tua, begitu dipandang wajahnya oleh anaknya, disentak. Apa kau tengok-tengok, minta duit. Akhirnya si anak pun tak berani nengok muka emaknya lagi, karena emaknya udah curiga aja bawaannya. Yang kelima, yang dipandang saja dapat pahala itu apa? Wajah orang soleh. Wajah orang soleh ini dipandang saja dapat pahala. Kalau kita semuanya adalah orang-orang soleh, silahkan saling memandang. Karena saling memandang, kita insya Allah akan mendapatkan pahala. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wahafizil lisan, menjaga lisan. Menjaga lisan ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Rukun puasa memang cuma ada 2. Pertama niat, yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Cuma 2. Bagaimana dengan lisan? Lisan ini tidak masuk dalam kategori yang membatalkan puasa, tapi lisan bisa menghabiskan pahala puasa. Kalau seandainya kita marah, bisa habis pahala puasa kita. Kalau emak-emak sih merepet aja kerjaannya, itu juga bisa menghabiskan pahala. Menceritain orang, menggosipin orang, itu bisa menghabiskan pahala puasa. Nah, jadi puasanya gimana? Sahkah puasanya? Jawabannya tetap sah. Tapi sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atash. Banyak orang yang berpuasa, tapi dia puasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena kualitas ibadah puasanya sangat rendah. Kenapa kok rendah? Karena dia tidak bisa menjaga lisannya. Maka kita di bulan Ramadan ini jaga lisan kita. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, berilah makan orang yang lapar. Memberi makan orang yang lapar di bulan Ramadan adalah memberi makan orang yang berbuka puasa. Jadi kesempatan Ramadan ini bagi kita yang punya harta, bagi kita yang punya uang, maka belilah bukaan puasa, kasih sama orang yang sedang berpuasa. Karena apa? Karena memberi makanan bagi orang yang lapar, selain dirindukan surga, ternyata itu juga bisa mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu. Kalau kita ngasih risol 20, dimakan sama 20 orang, maka insya Allah 20 pahala orang berpuasa akan kita dapatkan. Tapi pastikan 20 risol dimakan oleh 20 orang. Kalau 20 risol dimakan oleh 5 orang, pahalanya 5. Oh, itu hitung-hitungan kita. Iya, tapi dalam hitungan Allah tidak demikian. Nah, ada mak-mak suka kali ngasih semangka. Kita pun bertanya-tanya, kenapa kok suka kali ngasih semangka? Rupanya katanya semangka itu banyak pahalanya. Padahal yang dikasih cuma 1 semangka. Beliau mengatakan, ini belum dipotong-potong. Kalau dipotong-potong jadi 30, maka banyaklah pahala saya 30 orang yang berpuasa. Padahal dia tidak tahu 1 semangka itu dimakan oleh cuma 1 orang. Jadi pahalanya cuma 1 kalau menurut hitungan dia. Makanya hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita manfaatkan
harta yang kita miliki, kasih makan orang yang lapar, berikan takjil kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Yang terakhir, wasaim fi syahri Ramadan. Istiqamalah berpuasa di bulan Ramadan, karena dengan berpuasa kita menunaikan kewajiban, juga dengan berpuasa kita memberikan kesehatan untuk tubuh kita. Karena Rasul bersabda, sumu tasihu, puasalah kamu supaya kamu sehat. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita selalu dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah Ramadan mengalir dalam hidup kita, berkah Ramadan akan selalu mengelilingi hidup kita. Insya Allah berkah Ramadan akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syurga menanti kita. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.